konteks sudah ya, diagram konteks yang ada di bukunya Rom ini udah kita bahas ya. Ini yang level 0 sampai ke level 1 sudah ya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah saya akan lanjut. Nanti kalian baca di bagian akhir ini ada guideline atau panduan ketika menyusun DFD. Gitu ya. Silahkan dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke flowchart. Oke, baik. Flowchart itu dia menggunakan notasi yang sama sebetulnya. Notasi yang isinya itu adalah input atau output gitu, kemudian ada proses, kemudian ada storage, tempat penyimpanan data, dan juga ada flow gitu ya. Flow-nya, alirannya. Nah, kita lihat notasi-notasi yang ada. Notasi yang pertama adalah notasi yang terkait dengan input atau output. Jadi di sini ada notasi yang bentuknya seperti kertas ini, dia menotasikan dokumen. Gitu. Jadi salah satu bentuk flowchart itu bentuknya ada 3. Flowchart yang menjelaskan aliran dokumen namanya flowchart dokumen atau dokumen flowchart gitu. Kemudian nanti ada flowchart yang cerita tentang sebuah sistem, proses dalam sistem. Dia namanya sistem flowchart karena dia sudah berbasis komputer, jadi dia menggunakan database. Dan nanti ada program flowchart, sequence algoritma atau logik yang harus dilalui ketika menjalankan sebuah program. Namanya program flowchart. Nah, ini kita cerita tentang dokumen flowchart dulu. Tanda yang pertama adalah dokumen, gitu ya. Ini adalah notasi untuk menggambarkan data dalam bentuk dokumen. Ada yang bentuknya 1, ada yang bentuknya rangkap 3 ini. Gitu ya. 1, 2, 3, multiple copies one paper document. Jadi isinya 1 tapi dibuat rangkap. Kita sering tahu ya, sering kenal dengan dokumen-dokumen seperti ini, misalkan nota penjualan itu ada yang warnanya putih, merah, kuning, itu kita tahu. Dan ini ada nomornya nih, 1, 2, 3. Kenapa kasih nomor? Karena kita perlu tahu nih, kopi nomor 1 itu larinya kemana, kopi nomor 2 larinya kemana, kopi nomor 3 larinya kemana. Kita membuat dokumen rangkap ini, multiple ini, bukan untuk sekedar jaga-jaga ini takut ada yang hilang. Bukan, karena emang kebutuhan. Kalau kita membuat itu tanpa kebutuhan, kita akan kehilangan esensi dari manajemen, yaitu efisiensi. Kita akan membuang-buang kertas itu ya, membuang-buang kertas, menambah storage, memenuhi tempat nyimpan gitu ya, tanpa ada esensinya. Maka kita akan kehilangan efisiensi. Ini kita hindari. Jadi kalau kita bikin dokumen rangkap itu kan memang diperlukan. Memang ada kebutuhannya. Maka kita kasih ini. Berapa rangkap yang kita perlukan? 2 rangkap, 3 rangkap, 4, 5, tetapi harus bisa kita jelaskan untuk apa kita membuat dokumen ini rangkap dan dia larinya kemana. 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana. Biasanya dokumen ini misalkan yang 1 lari ke entitas A, yang kedua lari ke entitas B untuk input di proses mereka. Bisa. Atau yang 3 ini misalkan ada dokumen rangkap 3, yang ketiga menjadi pertinggal kita untuk kita simpan di data kita, di arsip kita gitu ya. Itu bisa. Nah, nanti kita akan lihat notasinya. Tapi yang jelas ini adalah simbol untuk dokumen yang rangkap. Dokumen rangkap ini dia biasanya output. Sifatnya jadi output. Nggak mungkin ada dokumen input rangkap. Kita menerima 3 dokumen yang sama, nggak mungkin. Ngapain gitu ya. Atau kita yang mungkin adalah kita memproduce 3 dokumen dokumen rangkap 3 untuk kita kirimkan ke beberapa tempat. Tapi kalau dokumennya sama ya cukup 1 aja yang nyampe ke kita. Biasanya notasi ini adalah notasi yang digunakan untuk output, bukan input, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya ada output yang sifatnya elektronik. Ini ya, notasinya beda ya. Outputnya bukan lagi paper based, tapi menggunakan elektronik output. Sifatnya menggunakan perangkat smartphone atau perangkat elektronik yang lain, komputer gitu ya.
Ini ada electronic data entry. Datanya di entry secara elektronik. Misalkan tadi menggunakan smartphone atau komputer dengan keyboard itu masuk elektronik. Jadi menggunakan notasi ini. Atau ada perangkat yang memang dia bisa menampilkan input secara output dalam device yang sama. Contohnya ya komputer. Ada keyboardnya, bisa nginput, ada layarnya. Atau tablet, gak ada keyboardnya tapi bisa dipencet-pencet gitu. Jadi dia bisa dalam satu perangkat itu memang menampilkan input dan output. Dia menjalankan fungsi input data dan output. Jadi notasinya seperti ini. Untuk apa kita tahu? Kita tahu ada di perangkat itu melakukan input dan juga output. Ini ada yang dokumen, ada yang elektronik ya. Input dan outputnya dua model ini. Dokumen paper base atau menggunakan perangkat elektronik. Nanti kita akan lihat. Di awal kita sudah bahas. Apakah sebuah perusahaan yang menggunakan sistem manual itu dia kita bisa katakan dia memiliki sistem informasi? Kita katakan waktu itu ya, dia menggunakan sistem informasi, tetapi masih berbasis konvensional manual. Ini juga sama. Makanya meskipun nanti kita temukan pencatatan yang menggunakan metode manual, paper base, tetap kita bisa dokumentasikan karena ada notasinya. Kira-kira begitu. Hanya akan sedikit berbeda nanti yang manual, paper base dengan yang berbasis komputer. Sekarang kita lanjut ke proses. Proses ada dua simbol. Simbol yang pertama proses menggunakan komputer. Tandanya kotak atau persegi, panjang atau persegi lah kira-kira simbol kotak ini. Ini adalah proses yang dilakukan berbasis komputer. Jadi tidak lagi menggunakan manual, tapi sudah berbasis komputer. Ini notasinya seperti ini. Yang manual itu apa ya namanya? Ini trapesium terbalik lah. Kalau saya seingat saya ini bentuknya trapesium terbalik. Segi 4 yang lebih pendek di bagian bawahnya ini. Jadi dia adalah proses manual. Ini manual ya, manual dilakukan oleh manusia. Bedanya dua ini. Jadi input itu membedakan yang berbasis komputer dengan yang manual. Yang proses juga membedakan yang berbasis komputer dan yang berbasis manual operation. Kira-kira gitu. Lalu tempat penyimpanan atau storage yang di flowchart ada beberapa. Yang pertama yang bentuknya tabung ini untuk menunjukkan bahwa dia menggunakan tempat penyimpanan data bentuknya database elektronik. Kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya tentang struktur dalam database. Database itu diisi dari bermacam-macam file. Itu ada file penjualan, file customer, file inventory, ya itu bahas itu ya. Kemudian file itu isinya record. Satu kali record itu isinya beberapa field yang harus dilengkapi dengan data sesuai dengan atribut yang relevan gitu ya. Atributnya apa, datanya apa. Field itu isinya ada karakter. Kira-kira gitu. Kita udah bahas ini ya. Struktur database sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya magnetik. Magnetik ini ya apa ya? Kalau di zaman dulu ada yang namanya disket. Saya nggak tahu. Ada nggak di antara kalian yang mengenal yang namanya disket itu? Ada yang kenal disket? Disket tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kenapa? Yes, disket itu yang hari ini sudah banyak digantikan dengan flash disk gitu. Itu dulu adalah alat penyimpanan data yang sangat bermanfaat gitu. Waktu saya kuliah D3, S1 gitu ya. Kalau S2 sudah enggak, tapi D3 dan S1 itu adalah tempat penyimpanan yang sangat apa namanya? Sangat bermanfaat gitu ya. Meskipun kapasitasnya sangat kecil. Disket itu yang paling besar waktu itu kapasitasnya hanya 1,44 megabyte. 1,44 megabyte waktu itu. Tapi kalau sekedar untuk nyusun KTTA, oke lah ya. Atau laporan tugas akhir, oke, nggak ada masalah gitu ya. Dulu kami di kampus menggunakan itu. Itu berbasis magnetik. Atau kalau kalian lihat sekarang ada misalkan kartu ATM. Kartu ATM itu masih ada yang mungkin model lama ya menggunakan pita magnetik di belakangnya yang ada kayak garis tebal warna hitam itu. Atau dia biasanya dipakainya digesek gitu, dipakainya digesek dengan cara digesek. Kalau ATM yang sekarang sih kebanyakan sudah menggunakan chip
gitu ya, ada chipnya sudah. Udah kayak apa namanya? Kayak SIM card itu ada chipnya. Nah, itu ada bentuk storage. Yang berikutnya ada yang disimpan dalam bentuk kertas. Untuk mengarsipkan data dalam bentuk paper base atau kertas. Nah, ini lambangnya segitiga terbalik. Segitiga terbalik. Kemudian dia ada notasi angkanya di tengahnya. Gitu ya. Ada notasi angkanya. Dia ada kemungkinannya bisa menggunakan notasi N untuk numerik, A alfabet, D itu date. Jadi karena dia disusun manual, maka orangnya itu perlu dikasih tahu. Anda kalau mau nyusun dokumen di file arsip ini, susunlah menggunakan metode apa? Numerik gitu, urut nomor 1, 2, 3, atau mengurutkan alfabet A, B, C. Paham ya kita bagaimana mengurutkan alfabet itu, A duluan, lalu B gitu. Kalau ada AA berarti dia lebih dulu daripada AB misalkan gitu ya. Kemudian ada juga yang by date, di sort by date. Jadi diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, ini diperlukan untuk tadi ketika menyimpan menggunakan aturan ini. Gitu. Ketika mencari juga dia mencari menggunakan metode ini. Apakah namanya ataukah tanggalnya sesuai dengan bagaimana file paper base tadi disimpan, diurutkan. Itu adalah untuk arsip berbasis kertas. Yang berikutnya adalah penyimpanan yang sifatnya catatan pembukuan ya, di jurnal ya. Ini masih paper base juga tapi bentuknya sudah accounting, yaitu paper based accounting journals and ledgers. Jadi dia pembukuan yang berbasis akuntansi. Paper base juga. Oke, itu adalah tempat-tempat penyimpanan data. Notasinya di flowchart ada 4. Database, menggunakan database, magnetic tape, kemudian arsip ke kertas, paper document file, kemudian dalam bentuk jurnal. Nah, input output proses storage sudah, tinggal flow and miscellaneous, beberapa tambahan notasi. Yang pertama adalah garis panah, yaitu flow dari dokumen atau prosesnya. Garis panah ini adalah aliran dari dokumen atau prosesnya. Yang panah putus belok tajam ini dia adalah communication link. Dia kalau ada Telegram aplikasi ya, tapi Telegram metode komunikasi yang kita kenal gitu, ada Telegram itu, atau ada metode yang lain. Ini kan dibuat untuk mengakomodasi juga metode lama ya, maka tadi masih ada magnetic tape. Nah, kemudian simbol yang lain adalah on-page connector. On-page connector itu adalah penghubung dari aliran proses yang mengatakan bahwa lanjutan dari proses ini itu ada di bagian yang lain, cari, tetapi masih di halaman yang sama. Nah, nanti biasanya akan ada hurufnya. Misalkan di sini gini ya, A. Ini berarti lanjut ke A. Silakan Anda cari A di halaman yang sama karena dia masih on page di halaman ini. Maka nanti akan ada yang muncul misalkan A gitu ya. Nah, ini berarti sebenarnya dia lanjut, dia garisnya sebenarnya nyambung. Kira-kira begitu. Kalau yang berikutnya, yang ini, segi 5 terbalik, itu adalah off-page connector. Artinya, lanjutan dari proses atau aliran dokumen ini ada di halaman yang lain. Anda cari, tapi jangan di halaman ini, karena dia diletakkan di halaman yang lain. Sama, biasanya juga ada notasinya, gitu ya. Kemudian nanti di halaman yang lain, dia juga ada notasi lanjutannya. Kira-kira gitu ya, sebenarnya dia nyambung. Cuman karena untuk mengefisienkan garisnya tidak terlalu panjang dan tidak nabrak-nabrak gitu ya, maka digunakan konektor. Ada yang on page konektor, ada yang off page konektor, bergantung dari gimana sequence lanjutannya. Terminal ini untuk memulai
sebuah proses, atau kalau seandainya dia ada pihak eksternal yang terlibat sebagai source of data, itu artinya sebagai input data awal, tetapi dia tidak melakukan proses apa-apa. Jadi dia bisa menggunakan terminal ini. Nanti kita lihat ya, bagaimana menggunakan terminal. Kemudian ada decision. Decision itu bentuknya ini kayak belah ketupat ini nih. Dia sifatnya membuat opsi keputusan atas kelanjutan dari tahapan yang sebelumnya. Contoh, misalkan biasanya kalau di gambar itu dia kalau ada sebuah proses, kemudian ada tanda ini, dia biasanya ada pilihan. Apakah dia lengkap gitu ya, lengkap. Kalau lengkap kemana, kalau tidak lengkap kemana, kalau yes kemana, kalau no kemana, gitu. Kira-kira gitulah. Kalau lengkap, dia akan larinya kemana, kalau tidak lengkap, dia akan lari kemana. Itu decision. Atau kalau misalkan kalau laki-laki kemana, kalau perempuan kemana, misalkan. Tapi dia memberikan opsi untuk tahap selanjutnya. Jadi ketika ada opsi untuk tahap selanjutnya, ada requirement yang harus dipenuhi, atau ada alternatif tindakan, itu dia bisa menggunakan decision ini. Yang berikutnya adalah keterangan tambahan saja, memberikan tambahan penjelasan kalau memang diperlukan tanda ini. Nah, itu adalah notasi-notasi yang kita gunakan di flowchart. Gitu ya. Kita lihat contoh flowchart yang ada di bukunya Romney. Ini kalau kita lihat ini terkait dengan penggajian, payroll gitu ya, payroll. Contohnya masih sama, di atas payroll, penggajian, di sini juga payroll. Nah, ini contohnya. Ini yang di atas itu adalah entitas sebetulnya nih. Yang di atas itu entitas. Ini bagian penggajian, mungkin bagian keuangan gitu ya. Kemudian ada bagian utang gaji gitu, yang ngurusin utang pembayaran gaji misalkan, pembayarannya gitu. Jadi ini ngurusin perhitungan gajinya, ini yang melakukan pembayarannya, administratifnya kira-kira sama perhitungannya sama yang ngurusin penerbitan ceknya dan yang lain-lain gitu ya, vouchernya. Nah, ini contohnya. Yang di atas itu entitas. Nah, ini kita lihat dari sini ada tahapan proses yang pertama, yaitu update employee payroll file. Dan kita lihat prosesnya kan masih manual ya, kalau tandanya seperti ini manual semua, nggak ada yang ngurus komputer, maka semuanya menggunakan input outputnya dokumen. Jadi kira-kira gitu. Ini semuanya masih menggunakan proses manual, maka dia input dan outputnya itu menggunakan notasi dokumen. Nah, kita lihat di sini ada bagian SDM nih, Human Resources. Kenapa dia menggunakan terminal? Karena dia adalah entitas, tetapi dia tidak terlibat dalam proses apapun. Dia tidak bertanggung jawab atas proses apapun. Dia hanya sebagai sumber dari data pegawai. Gitu. Kalau ada perubahan data pegawai. Demikian juga yang departemen teknis di mana tempat karyawan bekerja. Dia cuma sebagai sumber data dari time cards-nya aja untuk melihat actual working time dari karyawan. Gitu. Tetapi dia tidak bertanggung jawab untuk prosesnya. Karena dua proses yang ada di sini itu semuanya dilakukan oleh bagian penggajian. Kira-kira itu. Nah, ini adalah contoh dari flowchart di mana kita lihat dari awal input datanya diperoleh dari bagian SDM dan juga departemen teknis. Kemudian yang satu itu melakukan update file pegawai, yang satu kemudian menyiapkan pembayaran gajinya gitu ya. Lalu dia menghasilkan beberapa dokumen ya di sini. Di sini ada dokumen time cards. Time cards yang diperoleh dari departemen teknis itu kemudian kita lihat diarsipkan gitu ya. Banyak dokumen yang diarsipkan dan metode pengarsipannya sama, makanya dia menggunakan satu notasi saja.
A garing D. Itu berarti dia alfabet dan date. Dia menggunakan alfabet dan date. Kalau kita ngeliat kayak gini, berarti dia disimpan sort by date. Pakai tanggal, dan setelah pakai tanggal, dia menggunakan alfabet. Kira-kira gitu. Jadi dua. Kalau ada data yang tanggal transaksinya atau eventnya sama, maka setelah itu diurutkan berdasarkan alfabet. Kira-kira gitu. Atau sebaliknya. Jadi tinggal dilihat. Mau menggunakan alfabet dulu baru date, atau date dulu baru alfabet, itu bisa. Nggak ada masalah. Itu tinggal kita lihat. Ini yang relevan apa. Kalau transaksi ya nggak mungkin. Transaksi penjualan itu misalkan, oke, kalau transaksi penjualan tanggalnya maju terus ya. Mungkin berarti dia disimpan urut tanggal dulu baru alfabet. Tapi kalau pegawai, karena dia lebih banyak yang statis datanya di nama pegawainya, maka bisa alfabet dulu. Jadi contoh si Adi, Budi gitu ya, karena namanya itu saja. Maka diurut alfabet dulu, baru diurut per tanggal. Jadi Adi tanggal 1 bulan 1, tanggal 1 bulan 2, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu maksudnya, keterangan notasi A, D, atau N di file arsip berbasis kertas. Kira-kira itu maksudnya. Kemudian dari sini kita lihat ada notasi yang lainnya. Kita lihat ya, dokumen rangkapnya ini dibuat ada registernya, ada juga ceknya, ada ceknya itu larinya kemana. Yang nomor 1 itu diteruskan ke proses selanjutnya di A gitu ya, yang ini di A. Kemudian yang nomor 2 itu disimpan di arsip, diarsipkan. Jadi kita tahu di sini employee check itu yang 1 diteruskan ke A, yang rangkap keduanya, lembar keduanya yang sama ya kopinya itu diarsipkan, jadi pertinggal. Jadi arsip di bagian penggajian untuk menjadi record mereka. Mereka simpan. Kalau yang ini kan sama nih, inputnya time card juga nih ya, time card, lalu time cardnya itu juga diteruskan ke arsip. Ini kan ada time cardnya, setelah digunakan, kemudian diteruskan ke arsip. Baik, jadi ini adalah contoh ketika kita menggunakan dokumen rangkap. Lalu kita lihat di sini, ini ada di bagian menyiapkan laporan pajak bulanannya, itu ada notasi on page connector B. Itu artinya cari di halaman ini lanjutannya. Di sini kan B nih. Kalau kita pakai panah itu akan nabrak kemana-mana. Jadinya lebih rumit. Padahal kemarin ya, esensi dari kita membuat dokumentasi agar orang itu bisa paham tentang prosedur, tata cara, proses yang dilakukan. Nah, kalau kita gambarnya banyak yang ketabrak, garisnya saling bertumpuk gitu ya, akan menyulitkan. Maka flowchart ini membuat konektor. Karena flowchart juga karakternya berbeda dengan DFD kemarin. Kalau DFD kemarin bisa kita pecah. Level konteks, level 0, level 1 bisa kita pecah-pecah sehingga bentuknya bisa lebih ringkas gitu ya. Sedangkan flowchart biasanya menggambarkan secara keseluruhan, langsung dibuat detailnya. Dia nggak bisa dipecah yang konteksnya dulu, kemudian level di atasnya dulu, enggak. Karena karakternya berbeda. Dia menuliskan langsung detail. Nah, ini yang on page connector, ini yang off page connector, yang A ini. A, D, C gitu. Jadi Anda kalau mau nyari lanjutannya nggak akan mungkin ketemu ketika Anda nyarinya di halaman yang sama. Anda harus mencari itu di halaman selanjutnya. Ini ya, ini sorry. Ini kayaknya coretan saya kemarin. Oke. Nah, ini adalah lanjutannya tadi. Jadi lanjutan A, off page connector A, D, dan C itu digunakan di mana gitu ya. Kira-kira itu. Nah, ini ada juga entitas eksternal yang terlibat, tapi dia sebagai destination data saja. Tujuan dari datanya saja. Jadi dia tidak melakukan proses, makanya menggunakan simbol terminal. Nah, ini ada simbol arsip lagi pakai date, ini pakai N berarti numerik, berarti dia angka urutan. Jadi disusun berdasarkan urutan. Ini ada on page connector berarti lanjutannya ke sana. Nah, kira-kira konektor dimanfaatkan untuk itu.
semua transaksi dilakukan, semua prosesnya dilakukan secara manual. Karena kita lihat prosesnya semuanya menggunakan notasi proses manual. Maka kita lihat di sini dia memproduksi kertas, input dan outputnya semuanya kertas. Ini adalah contoh flowchart dokumen. Jadi menceritakan gitu ya bahwa sebuah proses itu ada inputnya, ada outputnya, kemudian urutan atau aliran prosesnya itu seperti apa, siapa yang terlibat, kelihatan di flowchart. Bahkan ketika kita menyusun dokumennya itu rangka pun akan terlihat. Ini adalah flowchart. Ini adalah bentuk flowchart dokumen. Wah, maaf. Ini sepertinya yang kemarin untuk perkuliahan masih belum saya bersihkan. Oke. Baik, ini adalah bentuk flowchart yang kedua, yang kita sebut sebagai sistem flowchart atau flowchart system. Flowchart system adalah flowchart aliran data di mana menggunakan sistem berbasis komputer, gitu. Bukan paper based lagi. Makanya kita nggak lihat kertas-kertas seperti tadi, dokumen-dokumen kertas seperti tadi. Ya. Notasi dokumen kertas di sini hanya kita lihat dia ada di customer receipt. Gitu. Karena memang proses yang dilakukan itu print customer receipt. Kita lihat ya, kita lihat dari awal. Untuk input datanya menggunakan device yang bisa juga menghasilkan output. Jadi dia di sana ada input sales data, berarti untuk input data penjualan, gitu ya, terkait transaksi penjualan. Display sales data itu dia berarti di sana bisa menampilkan output data penjualan. Jadi layar ini yang satu input, satu diperangkatkan juga menjalankan fungsi output. Kalau kita kemarin menggunakan source elektronik tapi cuma input saja, itu berarti contohnya mesin scan barcode. Mesin scan barcode yang ada di Indomaret itu misalkan, itu adalah untuk input data elektronik. Tapi hanya input data saja, karena outputnya nggak kelihatan. Kecuali nanti ada layar monitor di sana. Gitu ya. Kalau yang output saja, itu berarti dia sifatnya hanya layar, nggak ada keyboardnya. Menampilkan di layar, itu bentuknya adalah output elektronik, layar monitor gitu ya. Tapi nggak bisa nginput. Hanya ada di screen, misalkan wide screen atau yang lain. Itu adalah bentuk output gitu ya. Nah, kemudian, tapi nggak ada media inputnya. Nah, kemudian, prosesnya berbasis komputer nih. Edit sales data and print customer receipt. Kok bisa keluar kertas? Mungkin saja dia menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang tersambung dengan printer. Maka dia kemudian bisa menghasilkan dokumen kertas. Dan ini adalah satu-satunya dokumen kertas nih. Stroke yang diberikan untuk dijadikan bukti transaksi oleh customer. Jadi dia ngeprint stroke, kira-kira gitu ya. Tapi sisanya yang lain adalah proses berbasis komputer semuanya. Apa yang terjadi di sini kemudian dilakukan update ke dalam database. Kita lihat database isinya data apa saja terkait piutang, inventory, penjualan, kemudian di pembukuannya ya. Di buku besarnya kita lihat. Nah, data-data yang disimpan di database ini itu adalah data-data yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan informasi yang akan ditampilkan. Kita lihat tampilannya apa aja sih? Ini terkait sales data. Di bagian input tadi menampilkan sales data ya. Bisa nggak? Bisa. Inputnya juga sales data kok. Jadi nggak ada masalah. Inputnya sales data, keterangan tentang transaksi penjualan, dia juga melihatnya di layarnya cuma transaksi penjualan. Contohnya ini di bagian, misalkan di bagian kasir nih. Di bagian kasir, input data penjualan di perangkat komputer, tapi di layarnya dia juga kelihatan data penjualan yang dia input. Itu berarti inputnya di situ, outputnya juga kelihatan. Cuman sama input data penjualan yang tampak di layar juga data penjualan yang dia input, kira-kira gitu ya. Tetapi setelah data itu dimasukkan ke dalam database, gitu ya, data-data tadi, itu kemudian ada proses inquiry, jadi query datanya. Nah ini sistem ini diharapkan bisa menghasilkan beberapa informasi. Yang pertama, customer account status. Status dari akun customernya dia. Ini kan berarti penjualan tapi mungkin dengan kredit gitu ya.
barangkali ya, karena ada piutang. Jadi kita tahu nih, bisa menampilkan status akun dari customer. Kita melihat data-data penjualan yang beli itu siapa saja. Kita melihat data-data piutang. Piutangnya customer ini berapa. Maka dia bisa menampilkan ini. Kemudian kita lihat kredit limitnya berapa. Sisa balance-nya berapa. Bisa dilihat. Gitu ya. Karena ada data-data terkait piutang dan juga penjualannya. Misalkan seperti itu. Tentu di sini kalau dia ada data terkait customer ya harusnya bisa nih keluar nih customer. Tapi mungkin ini di sini dikelompokkan sudah masuk ke di account receivable database dan sales marketing gitu. Mungkin bisa datanya mungkin ada di sana. Jadi bisa diambil ya status tentang customernya. Kemudian inventory status. Inventory status bisa lihat dari inventory database atau digabungkan dengan penjualan misalkan. Maka dia bisa melihat inventory-nya bagaimana. Sales analysis. Sales analysis bisa melihat dari data salesnya, kemudian data di pembukuannya. Kemudian bisa diolah, kemudian ditampilkan analisis terkait penjualan. Atau bisa dilihat nih, penjualan di wilayah mana yang paling tinggi, produk apa yang perputarannya paling cepat, itu bisa dilihat data-datanya. Nah, data yang di awal, seperti yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, sistem itu tidak akan bisa menampilkan informasi kecuali informasi yang sudah didesain sebelumnya. Maka kalau Anda ingin menampilkan informasi terkait customer account status, ya Anda harus mendefinisikan di awal bahwa sistem ini harus bisa menampilkan informasi terkait customer account status. Maka nanti query-nya seperti apa juga didesain. Inventory status, kemudian sales analysis. Analisnya berdasarkan apa? Berdasarkan wilayah, berdasarkan produk. Itu juga harus didesain agar data-data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi ini itu bisa diinput dan masuk ke dalam database. Kira-kira begitu. Ini adalah flowchart untuk sistem. Jadi sistem flowchart. Nah, bentuk ini adalah bentuk sistem informasi yang berbasis komputer. Maka kita nggak lihat lagi ya ada kertas-kertas di sana ya. Kita nggak lihat kertas-kertas, semuanya menggunakan elektronik, datanya masuk ke dalam database. Kira-kira itu. Kemudian ini adalah bentuk yang selanjutnya, flowchart program atau program flowchart. Program flowchart adalah kelanjutan dari sistem flowchart, di mana di sana kita biasa tadi ya di sistem flowchart ini kita ada input, ada proses, output, ada storage. Sama konsepnya kan, semuanya menggunakan konsep yang ada di siklus pemrosesan data. Gitu ya, ada input, ada proses, ada output, ada storage. Itu kan di awal kita sudah input data, data processing, information output, sama store data. Itu kita kira siklusnya kan ada di situ. Itu di sistem flowchart mengelola ini. Nah, di setiap prosesnya, kalau dia berbasis komputer, maka kan ada logiknya itu seperti apa? Proses yang dilakukan oleh komputer itu. Sehingga komputernya itu bisa menjalankan pemrosesan datanya. Contoh misalkan ini, kalau yang diinput adalah data penjualan, gitu ya, data penjualan. Dilakukan input data penjualan. Lalu dilihat, harusnya aplikasi ini bisa melihat apakah semua syarat-syarat data itu diinput itu sudah terpenuhi. Contoh misalkan, namanya ada, kemudian alamatnya, contoh misalkan ada, kemudian item yang ditransaksikan ada, tanggalnya ada, di bagian tanggal transaksi itu menggunakan format date, gitu ya. Jadi dia khusus nih, format date itu kan tanggal itu tertentu ya, jangan sampai ada data alfabet yang masuk gitu ya, atau ada data angka yang masuk gitu. Maka dilihat nih sistem melakukan pengecekan field checking, apakah data sudah benar. Kemudian dibikin decision gini, kalau data-datanya sudah benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka dia akan lanjut ke proses mana. Ya, oke, kita lakukan update database, kemudian dilakukan update database dan disimpan di storage. Kira-kira gitu ya. Kalau tidak, ternyata ada masalah, tanggalnya belum diisi, maka kita kasih warning nih, kita kembalikan data Anda belum lengkap atau data Anda salah. Gitu.
misalkan ID customer dimasukinnya alfabet gitu contohnya. Maka sistem harusnya bisa baca. Nah, ini program flowchart ini diperlukan untuk nanti programmer membangun programnya. Kira-kira seperti apa nih? Kalau datanya yang masuk itu perlu diatur gitu ya, requirement-nya itu seperti apa, maka akan digunakan program flowchart ini untuk melihat logical operation terhadap data yang di input. Jadi nggak semua data itu masuk, tiba-tiba datanya masuk data yang salah semua. Maka akan sia-sia untuk perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari program flowchart. Tanda simbol decision ini tadi yang ada di awal, di sini kita gunakan contohnya. Contohnya adalah untuk melihat apakah data yang di-input itu kemudian memenuhi requirement yang dibutuhkan, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kalau iya maka dia lanjut, kalau tidak maka dikembalikan untuk dirubah atau dilengkapi. Kira-kira gitu. Ini adalah contoh dari program flowchart. Ya. Tadi kita di awal menggunakan dokumen flowchart, operasinya manual, kemudian kita beralih ke sistem flowchart yang menggunakan proses berbasis komputer, menggunakan database. Nah, di setiap prosesnya itu ada juga logical operation. Logiknya itu seperti apa? Frameworknya itu yang digunakan untuk menjalankan proses ini itu seperti apa? Nah, itu kemudian menjadi program flowchart ini, kira-kira begitu. Nah, itu adalah contoh dari bentuk flowchart. Kemudian berikutnya, ini ada bentuk dokumentasi lain yang terakhir, yang namanya bisnis proses diagram. Bisnis proses diagram atau BPD. Bentuknya berbeda, tetapi notasinya tetap sama. Ada input data, ada input, output, proses, sama alirannya, flow-nya, gitu ya. Kalau bisnis proses diagram itu dia menggunakan notasi yang deket-deket sama DFD, tetapi beda penggunaannya. Kalau di sana lingkaran itu digunakan sebagai proses, tetapi di bisnis proses diagram lingkaran itu digunakan untuk menjelaskan start and end, start and end itu, start dan end dari sebuah proses, kira-kira gitu. Yang start itu lingkaran yang tipis, yang lingkaran dengan bold itu untuk end, menunjukkan akhir dari sebuah proses, gitu, kira-kira gitu. Jadi mulai dan akhirnya sama-sama menggunakan tanda notasi lingkaran. Kita lihat nanti ya, bagaimana menggunakan. Kemudian dia aktivitasnya atau prosesnya itu menggunakan tanda persegi atau kotak ya, tetapi dengan rounded corner gitu ya, yang ujungnya itu sudah nggak lancip, nggak siku, tapi dia dibuat rounded, membulat gitu ya, tumpul. Itu. Ada juga notasi decision, fungsinya sama ketika diperlukan decision. Kemudian ini flow, alirannya itu panah biasa. Kemudian ada panah putus-putus kalau kita perlu memberikan keterangan tambahan. Jadi tambahan informasi keterangannya itu menggunakan panah putus-putus kalau diperlukan. Maka notasinya cuma sama tadi, cuma proses sama decision saja. Karena yang lain cuma start sama end. Start sama end lingkaran, kemudian ada prosesnya, aktivitasnya apa, lalu decision, ya flow-nya sama. Jadi cuma sederhana sekali. Tapi bentuknya beda dengan DFD. Kita lihat ya. Bentuknya DFD. Nah, dia di sini ini masih contoh dari Romney. Kita lihat. Ini ada misalkan biasanya ini ada namanya nih. Dia namanya proses terkait apa gitu. Kemudian di sini ada entitas yang terlibat. Entitas yang terlibat itu siapa atau bagian mana gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kalau di bisnis proses diagram itu kelihatan nih proses apa itu yang bertanggung jawab itu bagian mana atau entitasnya siapa, kira-kira gitu ya. Pihaknya pihak mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas atau proses yang dijalankan. Dari sini kita lihat pertama kali itu awalnya dari bagian penggajian. Nah, ini ya, kita lihat ya, dia ketika ada proses yang tidak didahului oleh proses sebelumnya, maka dia menggunakan tanda start. Ada proses atau aktivitas yang tidak ada pendahulunya, maka dia menggunakan notasi ini. Sama seperti di atas nih. Tapi nanti ya. Jadi dia menerima time card, kartu jam kerja, kemudian dia menyiapkan penggajiannya, dia menyiapkan pajaknya gitu ya. Urutannya kira-kira gitu.
Nah, kemudian dari data ini, datanya dikirimkan nih ke bagian yang namanya Susan nih. Saya nggak tahu kenapa dia tidak menyebutkan jabatan, tapi menyebutkan nama. Tapi karena dia ada orang yang memang kerjaannya mungkin ngurusin pembayarannya atau ekspedisi ngirim surat-suratnya, itu namanya Susan sama Aston, mungkin saja. Tapi yang jelas dia adalah entitas nih, orang, pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses atau aktivitas. Itu ya, itu kemudian dia menjalankan beberapa urutan ini gitu ya. Di bagian utang gitu ya. Sekuensnya kita lihat, sekuens dari proses-prosesnya itu. Kalau sudah dari bagian utang, maka nanti dicoba dikumpulkan datanya oleh Susan, kemudian dilakukan proses approve and sign by check gitu ya. Kemudian dilakukan disbursement, pengeluaran kas, kemudian menyiapkan vouchernya dan dilakukan pembukuan. Nah, ini berarti Aston ini memang kerjaan pembukuan nih dia, kira-kira gitu. Dan di akhir ini ada N. Proses yang sudah tidak ada lanjutannya, maka dia menggunakan notasi N. Selesai di situ. Ini juga sama. Dia menggunakan N. Gitu. Yang ini karena dia di awalnya nggak ada proses yang lain, maka menggunakan start. Jadi di pegawai baru itu dia complete new employee form. Dia melengkapi data-data pegawai baru. Kita ngisi nih pegawai baru, ngisi data-data Anda, data-data pribadi. Tolong dilengkapi. Kalau sudah dikirim ke bagian penggajian. Kemudian di bagian human resources itu menyampaikan form terkait perubahan data pegawai. Nah, di sini kemudian ada import update employee payroll files, penggajian ya, dilakukan di bagian penggajian. Datanya diperoleh dari bagian SDM dan juga dari bagian pegawai yang baru, dari pegawai yang baru. Dia ngelengkapin formulir, dia yang tahu datanya, dia ngisi. Setelah datanya ngisi, dikirimkan bareng sama di bagian SDM. Di bagian SDM juga ngirimkan ini perubahan datanya nih yang kita dapat kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu ya. Kemudian nanti di sini kalau sudah diupdate sudah selesai karena dia tidak ada proses yang lain. Nah, dari sini kita lihat perbedaan antara business process diagram dengan data flow diagram. Kalau business process diagram, dia lebih fokus kepada sequence aliran dari aktivitas-aktivitas atau proses-prosesnya dan juga entitas yang bertanggung jawab atas proses tadi. Kalau di DFD, yang ditekankan adalah aliran datanya, arus datanya, gitu ya. Makanya kita nggak lihat ini yang ngerjakan proses ini tuh entitasnya mana, nggak kelihatan. Entitasnya cuma terlihat sebagai source data atau data destination saja, sebagai sumber dari data atau sebagai tujuan dari data yang sudah dihasilkan oleh proses. Itu aja, tapi nggak kelihatan. Ini proses ini yang ini mana ya? Cuman kelihatan mereka terlibat untuk mengirimkan input data atau menerima output. Nah, jadi dengan melihat beberapa bentuk dokumentasi tadi, ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Ya, kalau kita mau coba, kalau kita mau bikin DFD atau bikin flowchart atau bikin bisnis proses diagram, kira-kira nih setelah kalian lihat tadi, yang penting untuk kita ketahui pertama kali sebagai dasar itu apa? Wah, saya disuruh bikin bikin DFD nih. Kira-kira yang pertama kali harus saya siapkan, saya ketahui apanya ya untuk mulai nyusun bikin, untuk mulai gambar diagramnya. Apa kira-kira yang Anda harus tahu dulu? Mungkin, Pak. Ini siapa nih? Siapa tadi? Izin, Pak. Oh, Zakwan ya? Iya, Pak. Ini bulan puasa namanya Zakwan, kebayangnya Bakwan gitu ya. Jadi udah siang-siang. Zakwan, silakan. Mungkin yang perlu diketahui tentang kaidah membuat DFD itu, Pak. Katakanlah kaidah kalian udah tahu gitu ya. Tadi di setiap akhir-akhir itu ada guidelines-nya itu. Untuk bikin itu kita harus tahu apa dulu. Kita harus ngerti apa ya. Ada, tolong bikin diagram ya. Mau itu DFD, flowchart kah, atau business process diagram, Anda harus tahu apanya dulu. Ada yang kebayang nggak?
Entitas Inputnya kali, bukan yang input, Pak. bertanggung Ya, jawab. Fauzan dulu deh. Fauzan baru Safira. Fauzan dulu silakan. Input, Pak. Inputnya. Oke, menurut Fauzan inputnya. Safira gimana? Entitas yang bertanggung jawab dulu kali, Pak. Entitas yang bertanggung jawab dulu. Lah kalau di FD kan nggak ada entitas yang bertanggung jawab, kan nggak ada. Yang employee tadi, Pak, yang human resource tadi itu? Enggak, kalau di DFD, waktu bikin DFD kan dokumentasinya ada bentuk DFD. DFD kan nggak ada yang bertanggung jawab, dia cuma entitas tuh source data atau data destination saja. Iya. Kebayang ya bedanya ya. Nah, maka kalau kita mau membuat DFD, yang pertama kali penting untuk kita ketahui adalah konteksnya apa. Penggajian kah? Penjualan kah? Atau apa nih? Kita mau bikin dia tentang terkait apa nih? Kalau tadi contohnya adalah penggajian ya. Kalau tadi contohnya adalah penggajian. Gitu. Jadi kita lihat ini konteksnya apa dulu. Kalau di DFD ketahuan konteksnya ya. Dia ada lingkaran besar di awal itu yang menjadi diagram konteksnya ketahuan. Tapi kalau flowchart sama business process diagram kan kita nggak tahu. Terus ngambilnya dari mana? Ngambilnya itu sebetulnya dari value chain. Value chain itu kan rangkaian proses ya, rangkaian proses aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa menghasilkan produk yang dideliver ke customer. Kan kira-kira itu ya kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Value chain itu urutannya ada apa aja di dalamnya? Masih ingat nggak? Inbound logistik itu, Pak. Ya, terus apa lagi? Operation, Pak. Operation, terus? Jangan satu-satu, ngicrit-ngicrit itu semuanya sekalian. Outbound logistik. Jadi aktivitasnya ada aktivitas utama, ada aktivitas pendukung ya. Aktivitas utama itu yang terkait langsung dengan produk yang kita deliver ke customer. Ada inbound logistik, ada operation, outbound logistik, marketing and sales, sama terakhir services. Itu kan cerita proses bisnis yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk bisa mendeliver produknya sampai ke customer. Nah, itu adalah konsep yang dibangun oleh Michael Porter. Gitu ya. Tapi kan perusahaan tidak sama. Contoh di kantor pemerintahan. Kantor pemerintahan gimana Pak? Gitu. Ya sama aja. Tetap kita menciptakan value chain. Value chain-nya itu apa? Aktivitas yang ada apa? Kan nggak ada services ya. Nggak ada marketing and sales ya. Tetapi ada value chain. Customer kita siapa? Produk yang mau kita deliver ke customer itu apa? Kemudian rangkaian prosesnya itu apa saja. Ini itu sama. Nah, di rangkaian proses ini kan kita bisa menentukan ya. Oh, di bagian operasi produksi, konversi bahan baku jadi barang jadi. Oh, di bagian penerimaan bahan baku. Nah, itu kan kita bisa jadikan konteks. Anda diminta untuk bikin dokumentasi, konteksnya apa? Konteksnya penerimaan bahan baku, misalkan. Gitu ya, kebayang ya. Konteksnya penjualan, konteksnya pembayaran gaji, konteksnya operation, konversi, transform raw materials into finished good gitu di proses produksinya. Konteksnya apa dulu nih? Kita mau bikin dokumentasi yang terkait apa dulu? Atau keseluruhan misalnya. Nah, Anda pertama menentukan konteksnya dulu apa? Penggajian kah? Tadi kan contohnya penggajian ya, payroll itu ya, terkait payroll. Nah, kalau konteksnya sudah jelas, oh dibikin konteksnya ini nih terkait dokumentasi terkait konteks X gitu. Kita lihat untuk bisa menyelesaikan proses besar itu atau konteks itu perlu aktivitas dasar atau proses apa saja. Ini kita bikin nih. Oh, perlu dilakukan proses A, proses B atau aktivitas A, aktivitas B gitu ya. Aktivitas C, kemudian aktivitas D. Kayak tadi kan, melakukan update file pegawai. Jadi kita ngupdate dulu dong file pegawainya. Jangan sampai kita bikin gaji, pegawainya nggak update. Pegawainya udah mati, udah pensiun, masih dibayar gajinya. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Karena nggak diupdate. Pegawainya udah dipecat, udah pensiun, udah mati, kok masih dibayar gajinya? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita tidak melakukan updating. Maka yang pertama kita lakukan apa? Oh, yang diperlukan pertama melakukan updating file induk pegawainya dulu. Kira-kira gitu ya. Lalu mempersiapkan perhitungan gajinya, menyiapkan perhitungan pajaknya, kemudian melakukan disbursement cash-nya, bayar cash-nya. Kira-kira gitu. Ini contoh saja. Kebayang ya? Setelah konteksnya kita dapat, kita tentukan konteks ini perlu proses apa saja.
Kebayang kan ya? Kebayang ya? Konteksnya ketemu, lalu konteks ini untuk bisa selesai itu perlu proses apa saja. Yang berikutnya, kalau prosesnya sudah, kita lihat. Kalau kita mau bikin DFD, maka kita perlu menentukan, setelah prosesnya ketemu ya, kita perlu menentukan nih. Kan kalau DFD bentuknya aliran data ya. Masing-masing itu perlu input datanya apa. Kemudian outputnya menghasilkan apa. Jadi ada input, ada output. Prosesnya kan di sini ya. Ini proses ini kan. Ini ada proses. Kemudian proses itu, jadi kalau kita bilang konteks T ini kan dia akan menghasilkan apa, dia perlu apa. Kira-kira kan gitu ya. Ini output, ini input gitu ya. Nah untuk sampai pada output pada konteks ini, itu perlu input apa saja. Nah itu yang kita detailkan di masing-masing A, B, C, D ini. Oh, di A itu inputnya apa, outputnya apa. Di B itu ya outputnya dulu sih yang penting sebetulnya. Outputnya apa, untuk menghasilkan itu perlu input apa. Kira-kira gitu. Yang penting sebetulnya outputnya dulu ditentukan. Oh, kalau mau keluar output kayak gini, perlunya input apa. Gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau bikin DFD. Sudah ketemu prosesnya, lalu kita tetapkan input dan outputnya itu apa. Lalu kita dapat dari mana. Atau kita kirim kemana. Gitu. Yang ini kita dapat dari mana, kita kirim kemana. Kalau input kita dapat dari mana ya. Kalau output kita kirim kemana. Oke. Bisa didapatkan dari entitas atau didapatkan datanya, inputnya. Bisa didapatkan dari entitas atau didapatkan dari storage, misalkan. Ngambil dari storage. Contohnya apa? Kita perlu tarif pajak. Ngambil dari storage pajak. Storage data tarif pajak gitu ya kan, tarif pajak mungkin berubah, mungkin diupdate. Nah kita ngambil dari sana, dari storage atau dari entitas. Misalkan tadi kartu jam kerja dari departemen teknis tempat pegawai itu bekerja, kita kumpulin. Itu berarti kita ngambil dari entitas departemen teknis di mana pegawai itu bekerja. Kira-kira gitu. Outputnya jadinya apa? Udah tahu kan dari inputnya apa, outputnya itu dikirimnya kemana? Dikirim ke, apakah dikirim ke entitas atau dikirim ke proses selanjutnya atau dikirim untuk mengupdate storage misalkan. Itu kita tentukan. Ini akan dikirimkan kemana. Kalau semuanya sudah ketemu, ini contoh saja ya, saya bikin yang mudah saja. Kalau semuanya sudah ketemu, misalkan contohnya inputnya A itu dari entitas gitu ya, kemudian entitas tertentu gitu ya. Kemudian outputnya itu dia digunakan untuk inputnya B. Digunakan untuk inputnya B. Jadi outputnya itu jadi input buat B. Selain itu juga jadi input buat C. Misalkan. Oh, kemudian outputnya B itu dia jadi input untuk D. Sedangkan outputnya C itu dia dikirim ke entitas. Outputnya D juga dikirim ke entitas yang sama. Misalkan. Dari sini kita akan tahu nih. Oh, kalau gitu A, B, C, D. Ini ya. A, B, C, D. A itu dia dapat dari entitas. Kemudian outputnya dikirim ke B, juga dikirim ke C, jadi input. Gitu ya, kira-kira bayang ini ya. Kemudian outputnya B itu dikirim ke D, jadi D. Kemudian kalau yang C itu dikirim ke entitas. Yang D juga dikirim ke entitas. Kira-kira kan gambarannya seperti ini kan. Jadi kita ketemu itu. Kalau kita hubungannya masing-masing, oh jadilah sebuah diagram yang bisa menggambarkan proses secara lengkap. Itu kalau kita mau nyusun DFD. Kalau nyusun flowchart gimana? Nyusun flowchart juga sama. Nyusun flowchart itu yang pertama kali harus kita tentukan juga sama. Pertama adalah Yang pertama harus kita tentukan adalah konteksnya dulu. Konteksnya apa nih? Gitu, sama seperti tadi ya. Lalu sama. Dia perlu proses apa saja? Perlu A, B, C, D. Sama ya. Cuman bedanya
Setelah itu kita tentukan dulu, ini siapa yang bertanggung jawab untuk proses ini. Karena ketika kita bicara flowchart, di flowchart itu ada siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses itu tadi ya. Nanti saya akan tunjukkan itu, atau saya tunjukkan sekarang deh. Saya tunjukkan sekarang. Iya, kita lihat ya. Kita lihat, saya ngambil contoh flowchart lagi dari bukunya Romning. Mudah-mudahan masih ada waktu. Saya ngambil contoh flowchart dari soalnya Rom. Sebentar. Ada nggak ya? Ada ke bawah. Ini dia. Kelihatan ya, di sini di bagian untuk utang, di sini di bagian cash disbursement, di sini di bagian bendahara. Dia memisahkan tegas nih, proses-proses ini domainnya siapa, tanggung jawab siapa, pakai garis nih, dipisah dengan tegas. Jadi dia di sini dia bertanggung jawab untuk proses-proses yang ada di wilayahnya dia. Gitu. Gitu ya. Kebayang ya? Ini kalau kita mau nyusun flowchart. Makanya penting di flowchart itu kemudian kita menentukan ini yang bertanggung jawab atas proses ini siapa. Gitu. Kalau sudah, lalu kita bisa bikin nih. Oke, apa namanya? Si A itu bertanggung jawab untuk proses apa. Si B ini harusnya tandanya kayak gini ya, proses apa. Oh, kira-kira ini proses apa. Ketahuan. Lalu kalau sudah kita mapping semuanya, maka kita lihat. Oke, di A ini dia inputnya apa, outputnya apa, gitu. Kemudian dia inputnya dari mana, outputnya lari kemana. Kita bikin sama seperti tadi sehingga kita kemudian bisa menyusun flowchart dengan lengkap. Sama nih, inputnya diperoleh dari mana, dapatnya, kemudian outputnya lari kemana. Gitu. Kira-kira gitu. Sama semuanya sehingga kita bisa ketemu. Nanti kita harus lihat hubungannya masing-masing gitu. Nah, kira-kira itu kalau kita mau nyusun flowchart. Nah, tinggal satu lagi. Kalau kita menyusun bisnis proses diagram. Tapi karena sudah agen asar, kita break dulu ya. Yang bisnis proses diagram kita lanjutkan setelah break asar. Salat asar gitu. Itu ya. Oke ya, kita break dulu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Kita ketemu lagi setelah break asar. Terima kasih.
siapa yang melakukan, lalu dilihat sequence-nya, alurnya. Itu dia dapat input dari mana, proses sebelumnya ya, kemudian outputnya dia, garis panahnya itu larinya kemana, itu hampir sama. Kalau bisnis proses diagram, kita ngelihat kan dia bentuknya itu dia seperti ini. Jadi dia di sini cerita entitasnya gitu, ini entitas A, entitas B gitu ya. Dan dia cuma cerita ini C gitu misalkan. Dia cuma cerita di sini di A itu ada proses apa start, kemudian ada proses, kemudian dia turun, dilanjutkan oleh B, kemudian dilanjutkan oleh C, misalkan gitu, kemudian N. Hanya seperti itu. Yang penting bagi base proses diagram adalah menentukan sequence. Prosesnya itu apa saja yang diperlukan. Lalu sequence-nya dan siapa yang melakukan itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ketemu nih, prosesnya apa saja akan ketemu kan. A, B, C, D gitu ya. Kemudian siapa yang melakukan, kita letakkan. Lalu sequence-nya, ini inputnya dari mana. Kalau dia pertama kali nggak ada proses sebelumnya ya, kita kasih ini. Kalau ini misalkan ini start gitu ya, kemudian outputnya lari kemana, lari ke B, inputnya dari mana, dia dapat dari A, lari ke C, ini dapat dari B, lari ke D, ini dapat dari C, kemudian outputnya D itu kemana, ya sudah N, itu selesai, misalkan gitu. Jadi bisa ketemu. Karena yang penting buat business diagram adalah urutan dari sequence-nya, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas proses itu, urutannya, kira-kira gitu. Beda dengan di FD tadi. Kalau di FD tadi dia aliran datanya untuk proses tertentu itu sumbernya dari mana, tujuannya kemana gitu. Bukan siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas atau proses tadi. Tapi kalau flowchart dan business diagram itu dia melihat juga siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau menjalankan proses ini. Nah itu kira-kira sedikit tips gitu ya ketika ingin membuat business proses diagram, flowchart dan juga DFD. Ada satu contoh mungkin ya, kalau mau lihat satu contoh business proses diagram yang pernah saya buat. Jadi dulu saya pernah bikin nih, diminta bikin business proses diagram. Kira-kira dulu yang saya bikin kayak gini. Kelihatan nggak layarnya? Nah, sebenarnya yang kiri nih, yang kiri. Cuman saya breakdown nih. Ini karena kerjaan saya, ini terkait pekerjaan saya dulu ya. Dulu kerjaannya sebelum jadi dosen itu ngurusin utang luar negeri. Saya ngurusin utang luar negeri, makanya kerjaannya itu terkait utang luar negeri. Dan ini konteksnya adalah untuk pengadaan pinjaman luar negeri gitu, waktu itu. Dan ini saya bikin bukan tugas dari atasan, tapi tugas dari dosen. Gitu ya. Waktu saya ambil S2, jadi ini tugas S2. Diminta untuk melakukan bisnis proses re-engineering. Jadi saya harus mapping bisnis proses yang ada di pekerjaan gitu ya. Saya ambil coba ini. Nah, ini notasinya hampir sama, cuma sedikit beda gitu ya. Ada yang lebih lengkap lagi. Tapi entitasnya itu ada di. Jadi pertama saya bikin waktu itu saya bikin konsep value chain-nya dulu. Saya bikin value chain-nya terdiri dari beberapa milestone lah kira-kira. Bahasanya waktu itu milestone-nya apa itu. Kemudian baru itu kita breakdown nih. Kita breakdown dari masing-masing milestone itu siapa yang terlibat, kemudian dia melakukan apa gitu ya. Ini tahapan yang kedua, ini tahapan yang ketiga, ini tahapan yang keempat. Nah, kalau digabung jadi satu, jadilah gambar di samping kanan itu. Sebetulnya alirannya nyambungnya tuh jadi kalau digabung tuh jadi yang samping kanan itu. Yang besarnya itu gabungan semua dari semuanya itu nyambungnya kira-kira seperti ini. Ya, hampir sama, dia pakai kotak, pakai panah. Yang penting hanya sequence-nya, kemudian entitas yang melakukan bertanggung jawab itu siapa, start dan end-nya ya sudah selesai. Kira-kira gitu ya. Sebetulnya ada tanda plus nih. Kalau ada tanda plus itu dia cuman cerita, dia sebetulnya didetailkan lagi. Di dalamnya itu ada tahapan-tahapan yang lain. Jadi kita bisa breakdown lagi sampai di bagian ini tuh aktivitasnya apa saja. Maka kalau diklik itu akan dia muncul yang bawahnya. Kalau diklik dia muncul. Tapi karena harus dicetak di kertas, saya bikin seperti ini. Ini gambar besarnya. Ini contoh ya. Ya hampir sama lah. Bikin bisnis proses diagram ya hampir sama.
notasinya kurang lebih kayak gini. Ini karena softwarenya saja yang saya pakai untuk bikin itu beda. Kayaknya ada beberapa notasi yang kita belum bahas tadi ya, tapi intinya sama. Yang jadi notasi yang dasar adalah simbol-simbol dasarnya ada tadi, ada start, ini ya, start, kemudian end, kemudian ada activity atau proses gitu, kemudian ada decision gitu, ada decision yang tanda apa namanya kayak ketupat itu dibelah, ketupat kayak ketupat, kemudian ada panah, kemudian ada garis putus-putus kalau kita perlu menjelaskan keterangan atau apapun itu ada tambahan informasi. Ini contoh aja. Ya nanti kalian bisa bikin untuk konteks yang lain lah, kira-kira gitu. Nah ini adalah contoh bisnis proses diagram. Nah, ada yang mau tanya nggak? Dari yang sudah kita pelajari tadi. Dokumentasi dari sistem. Ada yang mau tanya nggak? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Rudi sama Dimas Gilang. Boleh. Rudi dulu boleh. Oh iya. Izin bertanya, Pak, berkaitan dengan pembuatan diagram ini kan ada 3 diagram, Kak. Misalkan kita diminta membuat sebuah konteks pengiriman data gitu, Pak. Apakah kita harus membuat ketiganya, data flow diagram, flow chart, kemudian business process, atau sesuai dengan permintaan dari yang meminta buat itu, atau bagaimana, Pak? Ya, masing-masing punya karakter ya. Ya, sama-sama. Masing-masing punya karakter. Kita tahu. Kalau cerita DFD, dia ceritanya fokus pada arus datanya. Proses kemudian arus datanya. Kemudian diperoleh inputnya dari mana, outputnya kemana. Dia hanya fokus untuk membuat proses itu punya input, punya output, lengkap gitu ya. Kemudian alurnya kelihatan. Tapi kalau kita diminta untuk membuat alur dokumen secara lengkap, detail, sampai tadi, kita pakainya flowchart. Karena di flowchart itu lebih detail lagi. Termasuk dibuat dokumennya rangkap berapa, dokumen pertama dikirimkan kemana, kemudian dia disimpannya menggunakan apa namanya metode seperti apa, apakah berdasarkan date, by name, atau by number gitu ya, pakai numerik, alfabet, atau menggunakan tanggal, itu disimpan di sana. Kalau bisnis proses diagram lebih kepada alurnya, kemudian juga siapa yang bertanggung jawab, itu sequence-nya kira-kira seperti apa. Nah, yang paling baik yang mana? Yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Buat apa Anda bikin sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda? Kalau Anda tadi diminta untuk misalkan membuat dokumentasi sistem berbasis komputer, ya yang paling gampang pakai flowchart. Kalau Anda bisa tahu detailnya ya, Anda bisa tahu detailnya ini database-nya itu database apa saja yang perlu disimpan. Kalau Anda cuma diminta untuk menceritakan rangkaiannya, pakai bisnis proses diagram. Rangkaian prosesnya itu seperti apa sih? Pakai bisnis proses diagram. Lebih jelas kan? Alurnya cuma lebih mudah dibuat gitu. Kalau Anda diminta untuk membuat fokus pada arus data di masing-masing proses, ya sudah pakai data flow diagram. Dan Anda diminta untuk bikin detail. Ada konteksnya, ada level 0, level 1, ya silahkan bikin pakai DFD. Jadi mana yang dibutuhkan? Kebutuhannya mau yang seperti apa? Kalau sampai detail ya, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 itu kelihatan itu larinya kemana, disimpannya, ya pakai flowchart. Jadi ketika ditanya mana yang harus dibikin, mana yang paling memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan terkait dokumentasi kan kita kemarin sudah bicara ya. Dokumentasi itu perlunya buat apa sih? Siapa yang ngebaca? Nah, yang penting orang-orang yang perlu membaca itu bisa membaca dan memahami. Kalau mereka lebih mudah kalau kira-kira bentuknya flowchart, ya bikin flowchart. Gitu. Yang penting bisa membuat mereka paham apa yang ingin kita sajikan itu bisa sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memahami apa yang terjadi pada sistem kita. Gitu. Itu kira-kira. Nah, cuman memang masing-masing metode ini punya substansi yang hampir sama. Proses, entitas, arus data. Makanya dia bisa dikonversi ke bentuk yang lain seharusnya. DFD dibuat ke flowchart bisa nggak? Bisa harusnya. Karena sama-sama punya proses. Gitu ya. Sama-sama ada arus alirannya. Bisa dibikin ke bisnis proses diagram nggak? Bisa.
Caranya gimana? Tentukan tadi. Ini prosesnya apa, kemudian input outputnya, cara gambarnya gimana gitu. Kira-kira itu. Kalau di FD tidak perlu siapa yang melakukan aktivitas atau prosesnya. Tapi kalau flowchart dan visual diagram kita perlu tentukan ini ada di domainnya siapa. Fungsi yang menjalankan ini ada di bagian mana. Gitu. Jadi pakai yang tadi ya, kira-kira itu. Tapi mereka tidak sama tapi bisa dikonversi ke bentuk yang lain seharusnya karena punya esensi yang sama gitu Rudi ya. Berarti dapat disimpulkan disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian yang penting nanti dalam penyampaiannya dipahami oleh penerima, kemudian masing-masing data di sini dapat dikonversi ke diagram flow ke bisnis proses dan sebagainya. Masing-masing bisa dikonversi ke bentuk yang lain. Harusnya bisa. Dan itu tujuan kalian belajar tuh gitu. Kalian harus bisa membaca kemudian membangun. Jadi kalian pertama bisa ngebaca. Kalau kalian baca dokumentasi kalian tahu, oh ini seperti ini. Kalian ngerti. Ketika nanti kalian masuk ke tempat kerja atau kalian melakukan sesuatu yang harus mengerti proses bisnisnya, kalian bisa baca dari dokumentasi yang ada. Pertama itu ya. Yang kedua, setelah bisa ngebaca, kalian bisa mengevaluasi. Oh, ini kurangnya apa? Gitu kira-kira. Contoh, kalau kalian nyusun dalam bentuk bisnis proses diagram atau DFD, mungkin tidak terlalu berpengaruh untuk kalian ketika dia apakah dibangun sistemnya secara manual atau basis komputer. Kira-kira gitu ya. Tapi bayangkan kalau kita menyusunnya dalam bentuk flowchart. Ada flowchart dokumen, ada flowchart sistem. Kebayang ya bedanya ya flowchart dokumen dan flowchart sistem tadi ya. Lalu contoh saja kalian ketika KTTA diminta untuk membuat topik SIA nanti kalau sama saya biasanya kan diminta untuk nyusun dokumentasinya. Lalu kalian menemukan di sana ada problems di objek bahwa wah di tempat saya ini kami itu sudah kesulitan untuk menyimpan berkas, kami nyimpennya susah, tempatnya nggak ada, udah terlalu penuh karena mau buangnya juga bingung. Ya udah, dibikin aja di bagian penyimpanannya itu jangan paper base, dibuat menjadi komputer base, disimpan di file. Lalu terus gimana? Pakai perangkat komputer. Berarti kita sudah menggabungkan antara komputer base dengan operasi manual, gitu ya. Nah kalian akan kelihatan nanti ketika bangun flowchart, yang ini sudah pakai komputer, yang ini pakai nyimpen filenya di komputer, itu kelihatan pakai tabung lagi, nggak pakai segitiga terbalik. Nah itu di flowchart akan kelihatan sekali perbedaannya. Contoh itu kalian mau ini harusnya pakai yang berbasis komputer, tapi saya nggak punya dana yang modal yang besar nih untuk pengadaan perangkat komputer. Kalau semuanya mau dirubah menjadi berbasis komputer, ya sudah bagian penyimpanan datanya saja dirubah, datanya disimpan ke dalam komputer itu, database itu, kira-kira gitu. Jadi nanti kalau perlu datanya di scan kayak mahasiswa kan gitu ya, datanya di scan kemudian disimpan di database, di file, bisa dipanggil lagi suatu saat ketika dibutuhkan tanpa harus sibuk masalah gudang penyimpanan atau ruang penyimpanan, kira-kira gitu. Nah ini juga sama. Nah ketika itu terjadi perlu dipetakan, maka pakainya flowchart karena dia bisa menjelaskan dengan detail. Tapi kalau cuma butuh aliran prosesnya saja, ya sudah pakai yang mudah. Cuman masing-masing bisa saling dikonversi. Kenapa? Karena substansinya sama. Ada prosesnya, ada arus datanya, ada entitasnya. Hanya cara meletakkannya itu yang berbeda. Terus pakai yang mana? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada yang berpendapat flowchart bagus, ya bagus, tapi kalau nggak paham percuma gitu. Jadi kebutuhannya apa? Yang dicari apanya? Detailnya kah? Sampai ke tadi misalkan paper base, ketahuan rangkapnya berapa dibikinnya, atau nggak perlu sampai ke sana. Nah, kira-kira gitu ya. Dapat dipahami, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Tadi siapa tadi ya? Dimas ya? Izin Pak. Ya. Dalam pembuatan diagram tadi itu boleh nggak Pak? Misalnya kita itu memberi warna untuk proses pada entitas yang berbeda gitu Pak, atau untuk suatu bagian itu yang memang khusus untuk alasan tertentu gitu Pak. Misalnya penyimpanan data tahun-tahun yang lalu yang mungkin nggak akan dipakai untuk jangka pendek, tapi jangka panjang akan digunakan gitu. Terima kasih Pak.
Dikasih warna. Tadi pertanyaanmu dikasih warna. Iya benar. Ya, Pak. Iya benar. Sorry, putus-putus ya suaranya. Pak, benar, Pak. Nggak ada ketentuan dikasih warna. Gitu ya. Ketentuannya nggak ada. Kalau Anda menggunakan warna, Anda harus menjelaskan warna ini fungsinya apa. Boleh nggak Pak? Saya tidak bilang boleh, tapi saya juga tidak melihat ada larangan ya. Cuman tidak terstandar. Jadi ketika kita buat dokumentasi yang kita menambahkan metodenya, tadi menambahkan warna gitu ya. Kalau orang yang nggak ngerti ini warna ini dipakai buat apa, dia nggak bisa baca. Gitu ya. Kalau ada pihak eksternal nggak bisa baca, kecuali ada guidance-nya. Warna-warna ini untuk apa sih dipakainya? Tapi itu nggak standar berarti. Artinya tidak standar, orang lain ketika ngebaca belum tentu paham. Kok ada warna itu? Dia nggak akan paham. Kecuali orang-orang yang sudah dapat informasi atau dapat guidance-nya gimana ngebaca warna-warna itu. Saya tidak bilang boleh, juga tidak bilang ada larangan. Hanya tidak standar dan otomatis ketika orang lain membaca itu, dia nggak akan tahu, nggak akan paham kecuali dia dapat informasi tambahan. Itu aja sih, itu aja. Berarti nambah proses ya, harus menjelaskan ke orang lain ya. Padahal kita bilang kalau kita mau bikin dokumentasi itu seharusnya dokumentasi yang bisa dibaca oleh orang-orang yang pihak-pihak yang memerlukan, bisa memerlukan penjelasan tuh kasih dokumentasinya selesai tanpa harus penjelasan tambahan lagi. Seharusnya yang baik seperti itu. Gitu Gilang, Dimas Gilang. Baik, Pak, dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Yang lain jelas? Jelas nggak nih? Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Ditanya yang bingung, diem aja. Ditanya sudah jelas, diem aja. Ini sudah pertanyaannya kurang yang mana lagi? Apakah kalian masih sadar? Masih bangun? Jadi, oke. Sekarang jelas ya? Saya bingung ditanya. Ada pertanyaan, diam aja. Ditanya jelas nggak? Diam aja. Kesimpulannya terus apa nih saya? Jelas enggak? Mau tanya juga enggak Pak gitu. Ya sudah nggak apa. Kalau gitu, saya akan minta kalian untuk latihan. Silahkan kalian siapkan media, boleh pakai kertas, boleh pakai komputer kalian gitu ya. Nanti dikasih nama kalian gitu ya, biar nggak salah ketukar nanti di file. Saya akan minta kalian untuk di sisa waktu yang ada ya, sekitar 20 menit barangkali nanti sebelum disubmit ya, sekitar 20 menit. Saya ingin minta kalian untuk membuat DFD level 0 dari sebuah diagram konteks gitu ya. Ada diagram konteks yang saya minta kalian buatkan DFD level 0-nya. Oke. Tadi udah kebayangkan konteks itu diapain biar jadi bikin DFD level 0 itu bisa itu. Kemudian DFD level 0 tadi kalian konversi ke dalam bentuk flowchart. Gitu ya. Jadi bikin diagram level 0-nya. Ada diagram konteks, kemudian buat DFD level 0-nya, lalu DFD level 0 itu dikonversi ke dalam bentuk flowchart. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi, diagram konteks ini silahkan kalian buat DFD level 0-nya, kemudian DFD level 0-nya tadi kalian konversi ke dalam bentuk flowchart. Latihan ya, latihan pertama. Jadi buat DFD level 0-nya, kemudian dikonversi ke dalam bentuk flowchart. Ada pertanyaan nggak? Nah kan, pertanyaan juga nggak ada. Bisa dikerjakan? Bisa dikerjain nggak nih?
Ya, nggak apa-apa ya, terserah kalian ya. Bisa dikerjain atau enggak, terserah kalian lah. Pokoknya nanti 20 menit berarti 24:29 atau sebelum kita tutup perkuliahan, saya akan kirimkan link untuk kalian submit. Terserah kalian submit atau tidak, selesai atau tidak. Yang penting saya sudah akan kirimkan linknya. Nanti saya akan kirim linknya di chatroom. Sekarang silahkan kalian mulai mengerjakan. Buatlah DFD level 0 untuk diagram konteks ini, dan diagram level 0 tadi dikonversi ke dalam bentuk flowchart. Silahkan dimulai dari sekarang.